76 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Detik-detik proklamasi 17 Agustus 1945 didahului dengan beberapa peristiwa penting. Di antaranya adalah peristiwa Rengas Dengklok yang ditandai menyerahnya Jepang kepada sekutu hingga penyusunan naskah proklamasi. Jepang lumpuh karena hantaman bom atom pada tanggal 7 Agustus dan 9 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan Nagasaki. Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Awalnya kemerdekaan Indonesia akan dihadiahkan oleh Jepang dengan dibentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang sering kita sebut dengan PPKI. Insinyur Soekarno juga sudah memiliki pandangan sendiri akan memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Akan tetapi dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu membuat sekelompok orang ingin kemerdekaan Indonesia segera diselesaikan tanpa menunggu keputusan dari Jepang. Hal itu menimbulkan perbedaan pendapat antara golongan tua dengan golongan muda. Golongan muda ingin kemerdekaan segera diproklamasikan. Sebaliknya, golongan tua tidak sepakat karena tidak ingin ada pertumpahan darah mengingat anggota pasukan Jepang di Indonesia masih banyak. Hal tersebut berlanjut pada penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta oleh sekelompok pemuda. Soekarno-Hatta diculik pada tanggal 16 Agustus 1945 dan dibawa ke Rengas Dengklok, sebuah kota kecil dekat Karawang. Dalam penculikan itu, Soekarno didesak oleh para pemuda, namun Soekarno tetap berpegang teguh untuk melaksanakan rencana proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Menurut Soekarno, angka 17 adalah angka yang suci. Saat itu Agustus merupakan bulan suci Ramadan. Selain itu, 17 Agustus 1945 bertepatan dengan hari Jumat yang dipercaya adalah hari yang suci. Sementara itu, di Jakarta, Ahmad Subarjo dari golongan tua dan Wikana dari golongan muda membicarakan kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan di Jakarta. Akhirnya mereka bersepakat Soekarno dan Hatta dijemput untuk kembali ke Jakarta dengan jaminan proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Rombongan Soekarno dan Hatta tiba di Jakarta pada pukul 11 WIB 16 Agustus 1945 pada malam hari. Perumusan teks proklamasi dilakukan di ruang makan kediaman Laksamana Muda Maeda Tadashi. Teks dirumuskan bersama oleh Soekarno-Hatta dan Ahmad Subarjo. Kalimat pertama proklamasi merupakan saran dari Ahmad Subarjo, sedangkan kalimat terakhir disempurnakan oleh Muhammad Hatta. Kalimat pertama merupakan pernyataan dari kemauan bangsa Indonesia dalam menentukan nasibnya. Pada 17 Agustus 1945 pada pukul 4 WIB, Soekarno membuka pertemuan dini hari, serta naskah proklamasi kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Setelah jadi, Soekarno dan Hatta langsung menandatangani teks tersebut. Pada pukul 5 WIB, para pemimpin bangsa dan tokoh pemuda keluar dari rumah Laksamana Maeda. Mereka telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia di rumah Soekarno di Jalan Pengangsangan Timur nomor 56, Jakarta pada pukul 10 WIB atau waktu Jawa menurut versi yang dulu. Pada saat itu, Muhammad Hatta berpesan kepada para pemuda yang bekerja di kantor berita untuk memperbanyak naskah proklamasi dan menyebarkannya ke seluruh dunia. Bendera yang dijahit dengan tangan Fatmawati Soekarno sudah disiapkan. Bentuk dan ukuran bendera itu tidak standar karena kainnya berukuran tidak sempurna. Sementara itu, rakyat yang telah mengetahui akan dilaksanakan proklamasi kemerdekaan telah berkumpul. Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia membacakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam perjalanan waktu, ada pembahasan soal waktu pembacaan proklamasi. Saat itu, pukul 10 pagi yang dimaksud adalah waktu Jawa. Indonesia baru menggunakan waktu Indonesia Barat sejak 1 Januari 1971, sehingga ada dugaan detik-detik proklamasi bergeser 30 menit atau sekitar 9:30 waktu Indonesia Barat. Pada tanggal 31 Oktober 1981, diadakan ekspos detik-detik proklamasi 17 Agustus 1945 di ruang data Museum Pusat ABRI, Satria Mandala, Jakarta. Apakah kalian sudah mendengar bahwa Jepang telah mengalami kekalahan? Belum, memang benar seperti itu. Memang apa yang sedang terjadi pada Jepang? Yang saya dengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Sehingga Jepang sekarang melakukan gencatan senjata. Berarti kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan. Ya, benar. Kalau tidak, kita tidak akan merdeka selamanya. Kita harus segera memproklamirkan sekarang, Bung. Tidak bisa seperti itu. Jepang sudah mengambil keputusan untuk memerdekakan Indonesia. Dan pada besok, tanggal 16 Agustus, PPKI akan membicarakan kemerdekaan. Jika Bung Karno tidak mengumumkan malam ini juga, maka akan mengakibatkan pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran.
Ini batang leherku, seretlah aku dan bawalah aku ke ujung pulau sana sekarang juga. Kamu tidak usah menunggu hingga besok. Jepang adalah masa silam. Sekarang kita harus menghadapi Belanda yang akan kembali menjajah. Jika kalian semua tidak percaya dan merasa mampu, lalu mengapa kalian datang ke Soekarno dan memintanya memproklamirkannya? Semakin cepat kita mengumumkan kemerdekaan, maka semakin cepat kita mengakhiri penderitaan rakyat. Inilah yang kita tunggu-tunggu. Berilah kita waktu sebentar. Bagaimana ini? Para pemuda meminta kita untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Kita tidak bisa gegabah, kita butuh waktu untuk mempersiapkan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Menurut saya yang terpenting adalah kita harus segera menghadapi sekutu. Ya, lagi pula mereka masih muda dan pemikiran mereka masih muda. Kita harus melihat ke depan. Berarti kita semua sudah sepakat. Setelah kami semua berunding, maka kami memutuskan untuk tidak melakukan proklamasi secara tergesa-gesa. Kami akan melakukan dan menunggu sidang PPKI selanjutnya secara lebih detail dan lebih lanjut. Mohon kalian untuk menunggu secara sabar. Baiklah, Bung. Kita pulang untuk mendiskusikannya lebih lanjut lagi. Kita harus melakukan sesuatu kepada Bung Karno dan Bung Hatta. Bagaimana jika kita menyingkirkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar kota supaya tidak terpengaruh oleh Jepang? Baiklah, kita akan lakukan suku ini juga. Ayo kita lakukan. Ayo. Bung Karno, Ada apa ini? kamu harus ikut dengan kami. Bagaimana kalau kami tidak mau? Kamu harus ikut. Kalian harus ikut. Ayo. Aduh, tidak mau. Bung Hatta, Bung Hatta, Ada apa ini? kamu harus ikut dengan kami. Saya mau dibawa kemana? Sudah, Ayo, jangan ikut banyak-banyak. Di sana Ikut udah saja. ada Soekarno. Jelaskan sekarang mengapa kami semua dibawa ke sini. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi. Sudah kami katakan sebelumnya, kami tidak bisa memutuskan proklamasi secara tergesa-gesa. Kami akan melakukan sidang ulang PPKI. Maka setelah hasil sidang itu, baru akan diputuskan hasil akhirnya. Kami tidak setuju jika kita bisa melangkah maju. Mengapa harus menunggu hasil sidang PPKI? Kita harus bangkit dan terus maju. Kita mengerti proklamasi ini belum tersusun dengan matang. Tapi kami yakin kami akan bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Dan yang mereka katakan benar. Tapi, apakah kita semua bisa melakukan ini? Tentu saja, asalkan kita bisa berusaha dan menemukan jalan keluar. Dan para pemuda di Jakarta sudah tersusun strategi pertahanan untuk menghadapi Jepang yang tidak menerima kemerdekaan kita. Baiklah, kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Selamat malam. Iya, selamat malam. Ada apa? Maaf saya mengganggu malam-malam. Saya butuh tempat untuk membicarakan kemerdekaan. Benarkah? Saya turut senang mendengarnya. Masuklah. Saya menjamin keamanannya. Terima kasih. Mari masuk. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.